Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Anti Kalah semuanya, apa kabarnya? Wow, luar biasa sekali, 25 jam nonstop nantinya. Kita masih akan hadirkan keseruan-keseruan, tentunya masih dalam rangkaian acara Infinix Anti Kalah Festival 2020. Masih semangat? Kalau masih semangat saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong ya. Secara virtual boleh supaya kita masih semangat, dan selain masih semangat kita tanya dulu ya, kuota internet masih aman ya? Wifi juga masih aman ya? Itu mah gampang ya. Itu bisa langsung disiasati, yang nggak bisa disiasati adalah semangat kita nih. Kita masih bertanya-tanya apakah masih ada semangatnya nggak sih di kala pandemi ini? Kalau ngaku Sobat Anti Kalah pasti dong ya. Nggak mau kalah sama yang namanya keadaan, sama yang namanya kondisi ya. Apalagi tadi kita juga sudah ngobrol dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada anak muda kreatif dan juga inovatif. Dan pastinya banyak sekali tips-tips yang tadi sudah diberikan untuk bisa terus memotivasi kita supaya nggak kalah di kala pandemi. Nah, Sobat Anti Kalah yang ada di rumah dan juga dimanapun berada, sekarang Tio Andito nggak cuma sendirian, karena sore hari ini nantinya bakal ada banyak sekali narasumber yang bakal kita hadirkan di sini, dan pastinya obrolannya agak mengerucut dikit nih terkait dengan yang namanya adalah usaha. Ada sebagian dari Sobat Anti Kalah yang ada di rumah mungkin sekarang ini lagi bingung nih, usahanya agak sedikit merosot, omsetnya nggak kayak yang dulu ya, pemasukannya berkurang. Nah, nanti kita akan hadirkan solusi-solusi dari pakar-pakarnya yang sudah berhasil survive nih ya di kala pandemi, tentunya dalam rangkaian acara UMKM Bergerak Anti Kalah Talk Show. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong ya, luar biasa sekali ya. Yang di rumah tepuk tangan yang paling kencang untuk kita semuanya yang ngaku anti kalah di kala pandemi dan pingin menang sebagai juara. Wow, luar biasa sekali. Infinix hadir di sini, tentunya nanti bakal kita hadirkan juga selain itu 4 narasumber, dan pastinya nanti juga akan dipimpin langsung oleh moderator kita. Saya kasih bocoran dulu nih ya Sobat Anti Kalah yang ada di rumah. Sore ini siapa saja narasumber-narasumbernya yang nanti bakal ada di sini dan bakal ngobrol barengan kita. Salah satunya adalah owner dari Starcross Indonesia yang kabarnya ya di kala pandemi ini itu berhasil menyelamatkan 230 karyawannya, nggak ada yang dipecat sama sekali. Tepuk tangan dong sekali lagi dong ya. Kita kenalan dulu, namanya adalah Mas Wempi Adari, tapi nanti ya. Terus habis itu juga akan hadir juga ada kisah inovasi yang nantinya akan disampaikan langsung oleh owner Mi Mendes, salah satu kuliner yang luar biasa ya dari Yogyakarta. Ini datang dari Mas Hanung Sudibyo, owner dari Mi Mendes yang nantinya akan melakukan transformasi bisnis untuk bisa survive ya, serta nanti bakal membagi kisah-kisah inspiratif dan juga tips-tips yang menarik untuk teman-teman semuanya. Terus yang akan hadir juga salah satu sales director dari event organizer ya, ternama di Yogyakarta, GM Production Indonesia. Nantinya juga akan bercerita bagaimana menggerakkan sektor industri kreatif via produk-produk virtual yang dikemas apik untuk bertahan di kondisi selama pandemi. Nanti ada Mas Yuri Apreto yang bakal hadir di sini. Satu lagi yang akan hadir juga ini secara virtual, nanti bakal kita hadirkan di sini selaku narasumber kita untuk sore hari ini. Ini nanti akan mengulas bagaimana melihat pergerakan UMKM berimbas terhadap ekonomi Indonesia. Beliau adalah Profesor Sri Adiningsih PhD. Wow, luar biasa ya. Makin penasaran nih kira-kira topik apa yang akan disampaikan, bagaimana arah obrolannya, dan siap-siap ya yang ngaku anti kalah harus terus pantengin kita sampai nanti akhir acara selesai, karena pastinya akan ada tips-tips yang bisa memotivasi kita supaya kita nggak kalah lagi sama yang namanya keadaan, nggak kalah lagi sama yang namanya pandemi. Oke, baik, kalau begitu tampaknya Sobat Anti Kalah yang ada di rumah udah semakin penasaran ya, nggak sabar lagi untuk bisa langsung masuk ke topik bahasan yang bakal kita obrolkan di sini. Namun tunggu dulu, kita akan dengarkan terlebih dahulu keynote speech yang hadir dari penggagas Infinix Anti Kalah Festival 2020. Beliau merupakan Country Marketing Manager Infinix Indonesia. Kepada Bapak Sergio Tikoalu kami persilahkan.
Hai para X-Fans, senang bisa berjumpa kembali dengan semua teman-teman X-Fans yang ada di seluruh Indonesia pada acara hari ini. Hari ini merupakan event yang sangat luar biasa, di mana hari ini kita akan menyaksikan 25 jam non-stop live streaming Infinix Antikala Fest 2020. Pandemi COVID-19 adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit di tahun 2020 ini, yang menyebabkan dampak luas di berbagai sektor, tak terkecuali sektor UMKM. Oleh karena itu, Infinix memberikan apresiasi serta motivasi atas semangat anti kalah dan pantang menyerah dari anak-anak muda kreatif Indonesia, di mana hari ini Infinix menggelar sebuah festival yang kami beri nama Antikala Festival 2020. Antikala Festival 2020 adalah sebuah perayaan kemenangan anak muda atas kondisi hari ini. Anak muda yang kreatif dan anti kalah, yang berhasil berjuang, bangkit dan keterpurukan, dan ekonomi dan produktivitas di masa pandemi. Antikala Festival 2020 memberikan ruang bagi anak muda penggiat industri kreatif di Indonesia untuk merayakan ekspresi kemenangan serta berbagi proses perjalanan kreatifnya selama masa pandemi ini. Kolaborasi bersama Infinix Antikala Festival 2020 ini berangkat dari semangat kebersamaan serta mengusung slogan Antikala agar mampu memberikan sumbangsi positif melalui industri kreatif yang didominasi oleh anak muda Indonesia, khususnya UMKM yang ada di Indonesia. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teten Masuki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang selalu mensupport dan tanpa henti memberikan dorongan positif kepada seluruh pelaku usaha kreatif yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan menyaksikan banyak sekali pentas dari banyak talent-talent dari Sabang sampai Merauke yang akan memberikan suatu motivasi juga buat teman-teman yang ada di rumah yang menonton acara live streaming ini di Lazada, di social media Infinix, di Facebook ataupun di YouTube dari Infinix. Kiranya Infinix dengan event hari ini bisa memberikan dampak positif serta bisa memberikan dorongan yang kuat kepada semua anak muda di Indonesia untuk terus bergerak. Karena diam di tempat tidak akan terjadi apa-apa. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Teten Masuki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang selalu mendorong secara positif semua anak-anak muda kreatif di Indonesia untuk selalu bergerak dan selalu memberikan ide-ide positif demi kemajuan Indonesia ini. Terima kasih juga untuk support dari semua pengisi acara yang akan mengisi acara di 25 jam non-stop live streaming Infinix Antikala Fest 2020 ini. Kiranya apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi bagi semua anak muda di Indonesia untuk tetap bergerak. Tetap nonton acara hari ini, enjoy the show. Baik, luar biasa sekali Sobat Antikala yang ada di rumah. Baru saja kita simak bersama keynote speech yang hadir dari penggagas Infinix Antikala Festival 2020 yang berlangsung hari ini 25 jam non-stop via streaming live. Bapak Sergio Tikoalu selaku Country Marketing Manager Infinix Indonesia.
Luar biasa ya, 25 jam loh kita live di sini. Pastinya banyak sekali hal-hal yang menarik yang akan kita sampaikan. Satu lagi nih, salah satu konten acara yang sangat sayang sekali apabila dilewatkan ya. Sampai belibet loh Sobat Anti Kalah ya, saking penasaran ya. Pengen tahu kayak gimana topik obrolannya, kita langsung saja akan berikan kesempatan selaku moderator kita sudah hadir di sini Bapak Rimawan selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sekaligus beliau merupakan inisiator Sonjo atau Sambatan Jogja. Kepada Bapak Rimawan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua rekan-rekan. Di sini di dalam acara talk show ini kita menghadirkan 4 pembicara. Yang pertama saya ingin perkenalkan terlebih dahulu, yaitu adalah Bapak Hanung Sudibyono. Beliau adalah owner dari Mie Mendes atau sering disebut dengan Mie Letek Mendes. Ya. Nah, nanti kita akan coba eksplorasi apa saja yang menjadi inovasi beliau dan mengapa beliau seperti halnya para inovator di sini dan juga entrepreneur pada saat yang bersamaan itu mampu kemudian tetap eksis di dalam masa pandemi ini. Yang kedua itu adalah Bapak Yuri Apreto dari GM Production. Beliau adalah inovator dan penggagas virtual wedding yang pertama di Indonesia dan sudah banyak dikenal lewat media-media asing yang mengangkat bagaimana virtual wedding ini dilakukan. Dan pembicara ketiga adalah Bapak Wempi Adari selaku owner dari Starcross. Dan beliau ini yang banyak berkecimpung di bidang fashion dan juga apparel. Dan yang tidak kalah nanti pembicara keempat, yaitu adalah Profesor Sri Adiningsih PhD. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, sekaligus beliau adalah mantan ketua One Team Press tahun 2014-2019. Selain itu beliau juga aktif di bidang digital ekonomi. Nah, mari sebelum kita ikuti diskusinya, kita lihat terlebih dahulu bagaimana profil dari Pak Hanung Sudibyono dengan Mie Mendesnya. Terima kasih. Selamat datang kembali dan Pak Hanung, kalau kami boleh ingin belajar ini sebenarnya. Jadi kalau saya baca itu adalah Bapak ini owner dari Mie Letek Mendes. Nah, ini apa Pak sebenarnya? Mie Letek itu apa dan kemudian Mendes itu sebenarnya apa? Jadi banyak sekali yang bertanya begitu. Ya. Mie letek adalah mie yang kita buat dari tepung tapioka, ya, tepung tapioka atau tepung ketela plus tepung gaplek. Jadi ini kandungan lokal. Ya. Ya. Nah, kenapa disebut letek? Karena waktu proses pembuatannya itu kita tanpa pemutih, sehingga warnanya itu warna asli. Kalau tepung tapioka kering, itu namanya warnanya kusam, karena tanpa pemutih. Kemudian disebut Mendes. Ini saya ambil kata-kata dari plesetan ya, yang artinya menu desa, Mendes. Jadi itu kok saya lihat ini sepertinya eye catching gitu. Yeah. Nah, ini kita angkat ke kota untuk kita bawa ke kota. Karena mie letek itu adalah mie yang identik dengan kemiskinan yang di daerah Bantul bagian selatan. Mie kemiskinan. Jadi orang-orang kota, orang-orang kaya tidak kenal mie letek. Nah, ini sengaja kita angkat ke kota. Siap. Jadi kalau saya ingat Pak, saya di Jogja mulai 1988. Itu nggak ada yang namanya mie letek, itu belum kenal Pak. Sampai kemudian tahun 2000-an itu baru kenal. Ini bagaimana ini? Kok bisa seperti itu? Ya, saya angkat ke kota itu baru tahun 2014. 2014. Itu pun selama 7 bulan nggak laku Pak, kita jual di sana. Nggak laku. Sehari
laku 1-2 porsi itu saya sudah syukur alhamdulillah itu. Selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Nah, karena orang kota itu ini apa kok mie kok letek, apa enak gitu loh. Ya. Sedangkan kita juga memasaknya tanpa MSG. Itu enaknya di mana? Ya. Nah, karena saya belajar dari ilmu pangan, makanya kan rempah-rempah yang apa yang harus kita masukkan sebagai bumbu, itu saya ngerti banget. Oleh karena itu, kita tonjolkan rempah-rempah itu untuk melawan atau mengimbangi kekuatan gurihnya MSG. Kan gitu. Dahsyat. Lalu bagaimana Pak kaitannya dengan COVID ini Pak? Karena kemarin kan ada working from home agak cukup lama, sekitar 3 bulan. Ini apakah mengulang sejarah yang tadi, yang 7 bulan tadi atau bagaimana? Cukup 3 bulan. Oh, cukup 3 Jadi bulan. mulai dari bulan Februari, Ya. Maret, April itu kita off. Kita memang sengaja off karena memang nol, tidak ada pembeli. Betul. Karena waktu itu Jogja benar-benar sepi, jalanan itu kalau kita jalan sendiri itu seperti milik kita itu. Nah kita 3 bulan dari Februari, Maret, April kita berhenti. Di bulan Mei justru saya pindah ke Gamping, saya kontrak baru di Gamping. Itu pun apa namanya ya modal nekat. Apa uangnya balik ini kontrak per tahun 35 juta selama 5 tahun itu saya mengeluarkan duit malah. Ya. Dan itu saya nekat. Ternyata orang-orang yang dari Jakarta, dari Bandung, Bogor, Tangerang, balik dari Jogja itu mampir ke sana. Pada malam hari mereka mampir selepas jam 8, jam 9 itu mampir ke sana. Sehingga omset kita ya untuk sewa itu cukup. Sehingga kita tidak perlu mem-PHK semua karyawan. Kita kembali, kita tarik lagi untuk mereka bekerja lagi. Siap. Lalu kalau yang Bapak kembangkan ini kan sekarang mie Mendes ini, mie letek ini dikemas dengan menggunakan vakum frozen. Bagaimana ini Pak? Nah itu ceritanya lucu. Pada waktu Jakarta PSBB, kita juga sudah buka di Jogja. Teman-teman dari Jakarta pelanggan yang sering datang ke sini itu karena tidak bisa pulang, itu via WA mereka japri, "Bah, gimana caranya mie itu sampai Jakarta dan tidak basi?" Itu yang susah. Akhirnya saya harus searching, harus belajar lagi, harus metamorfose dengan para ahli gizi. Akhirnya saya menemukan itu harus saya vakum. Kalau hanya saya vakum, itu 3 hari aja cukup. 4 hari sudah berlendir, sudah nggak enak. Terus kemudian kita frozen. Lah ini secara teoritis bisa 3 bulan. Sehingga kandungan gizinya tidak berkurang. Yeah. Kalau lebih dari 3 bulan, kandungan gizinya mulai berkurang. Meskipun masih enak. Nah oleh karena itu kita coba selama 1 bulan. Percobaan juga kita lakukan, kita makan sendiri selama 1 bulan itu. Akhirnya sekarang sudah kita kirim. Orang Jakarta itu kalau beli 1 orang aja 15 porsi, 20 porsi. Itu aku juga heran, apa mereka itu kulkasnya cukup. Belum lagi dari yang lain. Yang Kita lain kirim kemana saja bisa? Iya. Kemana saja Pak? Selain Jakarta? Ke Jakarta, ke Bandar Lampung, ke Denpasar Bali, Semarang, hampir seluruh kota di Jakarta. Di Indonesia kita pernah kirim. Iya, iya, iya. Itu gara-gara COVID malahan. Justru gara-gara COVID? Iya, gara-gara COVID. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menuju ke pembicara kedua. Pembicara kedua ini Pak Yuri Apreto. Nah, sebelum kita berdiskusi, mari kita lihat profil dari Pak Yuri Apreto bersama dengan GM Production dan apa yang mereka setelah inovasi-inovasi yang mereka kerjakan. Pak Yuri, selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, ini satu hal yang menjadi pertanyaan saya Pak. Ini kalau di DWTV VOA itu Bapak sudah banyak muncul di sana. Yang dikembangkan kemudian adalah mereka selalu membicarakan tentang virtual wedding. Iya. Nah, mohon diceritakan Pak, ini kalau kita ingin tahu ini GM Production ini awalnya apa? Lalu kemudian kok bisa
tiba-tiba muncul virtual wedding ini bagaimana? Monggo Pak. Oke, jadi kita awalnya tuh kita tuh adalah rental equipment. Jadi kita perusahaan rental company. Jadi kita nyewain sound system, nyewain lighting, nyewain LED, nyewain screen, multimedia. Jadi kita ada event organizer juga. Kita bukan wedding organizer Pak. Ini menarik. Jadi kita sama sekali tidak terjun di dunia wedding sama sekali. Tapi nyiptain virtual wedding, aneh loh. Jadi bulan Februari itu pertama kali COVID diumumkan. Alhamdulillah job kita di cancel 27 event Pak. Alhamdulillah. 27 event? Yes, 27 event kita di cancel. Semua sampai job di Maret, sampai job di April itu cancel semua. Terus pertanyaannya mau diem apa mau do something, itu kan pilihan waktu Betul. itu. Waktu itu kita meeting manajemen, kita sudah sampai bahas sampai situasi terburuk yang akan terjadi apa itu kita omongin. Ya. Tapi akhirnya kita stop, nggak usah ngomongin yang buruk-buruk lah. Jadi kita mikirin yang baik-baik aja lah, insya Allah hasilnya baik, saya bilang gitu. Akhirnya waktu itu kan wajib lockdown, bukan lockdown, di Jogja tuh waktu itu calm down lah, Sultan ngeluarin calm down katanya. Jadi calm down, padahal pada wae di koneng omah gitu Pak istri ya. Kita nurut 14 hari kita di rumah, tapi karena biasa kreatif ya, maksudnya kita biasa diskusi, kita biasa berpikir sesuatu yang positif lah seperti itu, akhirnya gatal juga Pak ceritanya. Waktu itu saya habis sholat subuh, nonton video, nikahan tuh dibubarin. Oh, Banyak banget, jadi di seluruh Indonesia tuh pernikahan dibubarin sama Satpol PP, dibubarin sama kepolisian, yang bikin ngenes tuh apa? Yang bikin ngenes nanti tuh mantennya sampai punya anak keempat itu bakal cerita, nak dulu ayah sama bunda nikah dibubarin. Itu membekas ya. Itu membekas banget itu loh. Jadi saya ngelihat ini manusiawi loh. Itu hak dasar manusia loh menikah. Betul. Sampai harus dibubarin apa ya? Nggak kasihan seperti itu. Dan pernikahan itu nggak bisa ditunda. Pernikahan itu nggak bisa nggak bisa diberhentikan, nggak bisa gitu loh seperti itu. Akhirnya saya sama teman-teman kumpul, ini wedding kayaknya harus tetap jalan deh, ini harus bisa jadi trigger pemasukan kita deh kayaknya. Akhirnya kita diskusi singkat waktu itu, kita kumpulin teman-teman WO, karena kita bukan WO, kita kumpulin teman-teman WO, saya diskusi intens selama 3 hari, nggak lama Pak. Karena waktu itu masih nggak boleh ketemu orang, bener-bener Zoom aja. Coba kita gambar ya, terus tim kreatif saya panggil, tolong kamu gambarin, kamu nikah tuh seperti apa? Oke, dia gambarin A, B, C, D, E, F, G-nya. Terus aku minta tolong teman-teman yang berkecimpung di WO itu untuk tolong kamu liatin sama kita aturan pemerintahnya gimana. Oh ini mas, KUA nanti bakal dibuka waktu itu. Terus akhirnya ya udah deh, kita buat dulu aja, mau dibuka kayak nggak dibuka kayak, pokoknya kita buat dulu aja di studio kita. Seperti itu. Akhirnya kita gambar. Nah, yang anehnya yang viral itu yang ada green screen-nya, Pak. Iya. Padahal itu lucu juga ceritanya. Itu karena sebenarnya nggak punya budget buat nyewa dekor tuh, kita nggak punya uang, gitu kan. Kita nggak punya uang buat nyewa dekor, akhirnya teknologi paling yang murah ya kain, seperti itu. Kita keluarin uang waktu itu buat beli kain ini, semuanya kita beliin apa, karena cukup besar waktu itu. Yaudah kita pakai green screen. Terus ininya mana? Kita cari di 3D-nya, itu nggak ada satupun tentang pelaminan. Akhirnya kita ngebuat sendiri mas, kita nge-create sendiri. Wes saononnya deh, apa yang ada dulu aja deh. Akhirnya kita baru kita nggak nemuin source tentang pelaminan orang Indonesia tuh, kita nggak nemuin satu itu waktu itu. Jadi kita create sendiri waktu itu. Terus kita create, kita gambar, akhirnya kapan kita jalan? Minggu depan, tak bilang. Wah mas, lu mah pasti PSBB. Nah, daripada mati, bodoh-bodoh mati ya aku bilang. Nah, kita jalan lah, pakai protokol kesehatan yang sesuai. Gimana protapnya? Kita bikin pak, kita diskusi, kita bikin, akhirnya kita sepakat, saya masih ingat banget tanggal 11 Mei kita buat. Ya. Akhirnya loading di tanggal 10, tanggal 11 Mei kita buat. Nggak niat sama sekali buat viral. Nah, waktu itu syuting biasa, oke, ada kita syuting protokol COVID-19-nya seperti apa, flow-nya seperti apa, yang bisa duduk seperti apa. Yang penting benar-benar pokoknya protap COVID-nya oke.
Waktu itu jujur aja nyari face shield masih susah Pak, nyari masker masih susah. Jadi waktu itu pertama kali Mas Tio sama Mbak Arin, manten kita tuh maskernya masih jelek. Masih warnanya hitam. Manten. Karena jujur aja waktu itu belum ada. Belum ada masker yang kayak Mas Tebong buat gitu ya. Belum ada yang keren-keren gitu, belum ada waktu itu. Itu baru masih hitam Pak. Jadi terus akhirnya syuting dan subhanallah karena Allah ya Pak. Itu jam 12 siang ya. Jam 12 siang itu teman-teman bilang, "Mas, ini viral loh." Viral apa? Tak bilang gitu. Ini loh ada beberapa influencer yang nge-retweet itu dari Jakarta, Mas Gunrok waktu itu. Itu ternyata ternyata viewers kita di siang hari itu sudah 280.000. Wow. Viewers kita. Malam itu 500.000 Pak viewersnya. Dan yang nge-retweet itu 22.000 something. Pagi saya baru sadar. Kenapa? Wartawan telepon saya nggak tahu dapat nomor teleponnya dari mana. Seluruh media TV nasional itu telepon saya. Telepon kita semua, dari mulai semua media TV nasional, media cetak nasional telepon. Jadi seminggu itu kerjaan kita berubah. Jadi narasumber. Jobnya belum ada Pak. Betul. Belum ada jobnya. Nah, tapi sepanjang seminggu itu saya dikomplain sama teman-teman dekorasi. Mas, kamu kalau pakai green screen diterusin, kita nggak ada kerjaan loh Mas. Akhirnya kita buat virtual wedding part 2 Pak. Kita buat virtual wedding part 2 yang bener-bener di gedung, yang bener-bener pakai pelaminan, pakai dekor, dan akhirnya itulah yang laku sampai sekarang. Jadi virtual wedding pertama yang viral itu sebenarnya sampai detik ini belum ada mantennya. Tapi kalau virtual wedding part 2, itu sudah ada. Itu sudah banyak Pak, seperti itu. Jadi yang lucunya itu gini Pak, yang part pertama itu pakai green screen, orang Jawa itu malah ngelihat, "Aku harap nikahin anakku kok pengen mengkanggo kain ijogi kepiye," dibilang gitu. jadi itu malah nggak laku ceritanya. Betul. Nah terus akhirnya alhamdulillah bergulir, dan yang saya happy itu adalah ketika Mbak Alisa Wahid di virtual wedding part 2 itu beliau kita undang dan beliau yang melaporkan ini ke Kementerian Agama. Yeah. Waktu itu. Jadi beliau langsung lapor ke Kementerian Agama bahwa ini lo bisa. Teman-teman di Jogja sudah buat seperti itu, dan alhamdulillah bulan Maret, April tuh dibuka Pak KUA. Nah KUA dibuka, akhirnya kita buat lanjutan perjuangan kita, itu kita buat nikah bareng virtual 10 pengantin. Jadi di 10 KUA. Jadi kita pengen ngeliatin bahwa nih loh, nikah virtual yo iso gitu loh, seperti itu. Dan alhamdulillah pasca bulan Maret, April, Mei, Juni tuh teman-teman sudah punya manten semua. Dan alhamdulillah saat ini teman-teman WO itu sudah kerja semua Pak, alhamdulillah. Jadi berputar yang saya bersyukur sekali adalah pertama perjuangan teman-teman tentang perjuangan kami dari tim virtual wedding, dari virtual wedding part 1, part 2, kemudian sampai ada hotel Pak yang minta dibuatin, "Mas, saya ini hidup sudah dengan hutang." Ada hotel yang datang ke saya, "Kita nih baru jadi hotelnya sudah kena COVID. Jadi kita tuh sama sekali nggak punya uang buat bikin apapun Mas." Akhirnya kita buatin dan alhamdulillah sekarang mereka rame. Itu kita happy Pak. Jadi akhirnya yang kita lakukan ini sebenarnya pertama kita lakukan trigger ini untuk industri kreatif ini yang ada di Jogja. Alhamdulillah sekarang hotel, WO, catering itu udah lumayan jalan saat ini. Saat posisinya seperti itu. Impact-nya sama GM sendiri apa? Impact-nya sama GM sebenarnya virtual wedding itu trigger Pak. Jadi kita nyiptain produk-produk virtual. Jadi selain virtual wedding kami buat transformasi yang kami lakukan adalah salah satunya di studio ini tadinya gudang. Gudang tempat nyimpan barang yang kita ubah menjadi tempat virtual. Ya. Seperti itu. Jadi ini yang engineering ini yang rekayasa engineering ini Pak, yang rekayasa ekonomi ya, yang kita lakukan benar-benar kita transform gudang kita ubah menjadi studio. Seperti itu, walaupun nanti kalau hujan masih bunyi loh Pak ini Mas sebenarnya. Karena kami belum punya dana untuk merenovasinya ya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kita diberkahi oleh Allah, malam ini kita nggak hujan sama sekali, bisa lancar. Jadi yang kami lakukan adalah benar-benar kita perkuat produk-produk virtual kita. Jadi selain virtual wedding sebenarnya kita punya produk wisuda online, kita punya produk fashion show online yang masuk di Rekor Muri, bahkan Mas Wempi juga sudah pernah merasakan
salah satu produk kita di Virtual Fashion Show. Termasuk Sonjo yang dulu. Betul, Sonjo. Terus virtual APD, ya, kita ya. juga buat APD dan Ya. alhamdulillah itu produk-produk virtual kita dan Siap. subhanallah Pak, karena Gusti Allah ya di bulan Juni, Juni kita masih subsidi, Juli, Agustus. Dari mulai Agustus alhamdulillah omset kita udah growth seperti itu. Dan malah November ini kita sudah full Wow. event-event kita seperti itu. Dan alhamdulillah yang menarik adalah karyawan kita masih ada sama kita semua. Seperti itu. Berapa Tidak karyawannya, Pak? ada 41, Pak. 41 ya. Yes. Dan masih tetap di GN Production. Alhamdulillah nggak Alhamdulillah. satu pun ada yang kita pecat. Siap. Seperti itu. Wah, ini menarik ini. Kalau kita melihat tadi ya. Jadi balik lagi, kayaknya polanya hampir sama dengan Pak Hanung tadi, yaitu adalah berpikir kreatif, adaptif, kan begitu ya. Kemudian memunculkan hal yang baru. Nah, saya ingin pindah sekarang ke Pak WMP Adari. Nah, Pak WMP ini adalah selaku owner dari Starcross. Ya. Nah, sebelum kita diskusikan lebih lanjut, mari kita lihat profil beliau. Selamat datang Pak WMP. Selamat datang, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Nah, ini Pak, kami ingin mengetahui ini. Jadi sebenarnya Starcross ini apa? Ini yang ingin kita tahu, lalu kemudian bagaimana dampak COVID ini Pak terhadap bisnis di Starcross sendiri dan bagaimana usaha Bapak untuk kemudian membuat agar tetap bisnis ini tetap berjalan. Monggo. Ya, Starcross itu adalah brand clothing independent yang salah satu di Indonesia. Kita mulai di tahun 2004, jadi 16 tahun yang lalu. Dan saya memulainya memang benar-benar dari nol. Dalam artian saya nggak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi industri yang sangat besar bagi saya. Dan di lingkungan kami industrinya pun tidak pernah menyangka akan tumbuh sepesat ini gitu Pak. Jadi sebenarnya awal mulanya adalah sebagai merchandising music gitu kan. Musik, meeting point buat komunitas-komunitas yang ada di anak muda pada zaman itu gitu. Dan industri ini benar-benar terlahir di era krisis moneter. Kalau ditarik ke belakang gitu. Ya. Itu dimulai oleh teman-teman Bandung. Di situ ada di atas-atasnya saya pendahulu. Itu ada Om Dendi dan teman-teman Oval. Maksudnya mereka lah industrinya memang mulai di sana gitu. Jadi untuk kondisi pandemik ini sebenarnya adalah peluang bagi kami sebenarnya. Kalau untuk as a brand ataupun as industry kami akan tumbuh. Kamilah yang ikut memutarkan ekonomi ini biar cepat untuk kembali pulih sebenarnya. Kalau prinsip saya seperti itu. Dan karena kapal kami nggak terlalu besar. Kami bukan corporate yang sangat besar seperti brand fashion yang ada di Dep Store ataupun yang sudah ada yang banyak di pasar Indonesia gitu. Kami cukup menarik karena kami bermain di komunitas-komunitas yang tumbuh bersama kami gitu. Komunitas kreatif anak muda yang terus inovatif, terus adaptasi gitu. Itu selalu ada di lingkungan kami gitu. Itu yang membuat bisnis ini unik gitu. Tidak semua orang bisa ikut tumbuh di bisnis kami di industri kami. Meskipun ini terkesan mudah gitu sebagai industri fashion gitu. Tapi ada identity yang akan kami bawa terus. Kami adalah bergerak sesuai dengan komunitas yang ada sekarang di komunitas independen yang ada di anak muda sekarang gitu. Itu yang membedakannya. Dan untuk Starcross sendiri lucunya lagi ya kalau ngomong seberapa besar pengaruhnya pandemik ini sangat berpengaruh Pak istilahnya. Semua lini bisnis yang ada di kita gitu itu pasti berpengaruh kecuali kesehatan, kecuali SM, supply chain gitu kan, pengiriman distribusi dan lain-lainnya gitu. Apalagi kami gitu dengan retail brand gitu Pak. Kita punya toko offline-nya sudah tumbuh gitu. Ada 24 toko yang ada di Indonesia kita. Itu ada dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi gitu. Itu sudah tumbuh di 16 tahun ini untuk Starcross. Cukup memukul telak bagi kami di saat bahwa ada penyakit seperti ini yang bisa membuat orang
tidak mau keluar rumah, yang tidak diperbolehkan keluar rumah gitu kan. Itu memukul, sangat-sangat memukul bagi saya. Kalau ngomong bulan Maret, saya mungkin di kantor tuh tidur Pak. Saking stresnya memikirkan ini mau seperti apa gitu. Saya terus berpikir gitu. Tapi ya kita terbiasa untuk kondisi yang harus kita paksa yang di luar dari jangkauan kita di tim kami gitu ataupun di saya sendiri gitu. Jadi saya pun terus berpikir gitu, 16 tahun ini saya merasakan bahwa kita meskipun ada halangan, rintangan, dinamika dalam bisnis wajar itu. Tapi untuk menghadapi ombak ini dan landasan saya bahwa sebenarnya ini yang akan tumbuh ke depannya adalah UMKM seperti kami gitu. Bisa dibilang ini adalah peluang yang sangat besar untuk kami ngambil kesempatan ini gitu. Di situ pun kami pun ada movement di situ yaitu APD, termasuk inisiator juga kita di Jogja gitu. Saya mengajak, men-trigger teman-teman bahwa ya problemnya jelas bahwa kita kekurangan APD. Kita produksi APD yang dengan mudahnya gitu, dengan berlandaskan ini jangan sampai kena bocor basah, tembus hujan intinya, tembus air gitu. Kita pernah produksian, kita pernah buat itu jas hujan gitu Pak. Ya udah kita produksi, ternyata hampir sama dengan Pak Yuri gitu kan. Ternyata ini responnya luar biasa gitu, kita diliput beberapa media nasional gitu, dan teman-teman pun serempak di Jogja sini kan kita circle-nya maksudnya semua saling kenal gitu Pak ya. Betul. Ya mudah dari Jogja Bergerak, dari teman-teman kreatif lainnya itu ikut andil, kita pun tukar-tukar informasi bahwa material ini dapatkan di mana gitu. Ini lagi kosong, bisa penjahitnya bisa di sini gitu. Jadi terus berjalan gitu. Jadi cukup seru gitu, dan saya secara pribadi pun secara mental kalau ngomong drop di awal, tapi di bulan Maret akhir saya sudah lewat masa dropnya gitu Pak. Maksudnya ini bukan harus direnungkan, tapi ini harus terus bergerak gitu. Dan apapun yang dihadapkan oleh kita, kalau kita retail brand, kalau secara teknis sebenarnya cuma men-switch bahwa offline to online. Ataupun aktivasi yang banyak yang akan kita lakukan untuk brand itu untuk selalu ada di pikiran market kita, ya kita aktivasi digitalnya diperbanyak gitu. Meskipun retail shop kita memang drop, beberapa toko di Jawa, di Sumatera tadi, Sulawesi, Kalimantan itu, dan bersyukur lagi di industri kami itu ada momen Lebaran Pak, puasa. Itu cukup kali 5 sampai kali 7 omset kami gitu. Tapi itu tren. Di saat momen high season Lebaran ataupun puasa Ramadan, itu pasti penjualan kami naik. Dan bisa dibilang itu untuk di ukuran di tahun ini itu naiknya tidak banyak Pak. Di Pulau Jawa. Di Kalimantan, Sulawesi dan online kami naik drastis Pak. Itu bisa mensubstitusikan apa yang kurang terjadi penurunan di Jawa gitu. Ya intinya kita adaptasi dan inovasi dan lincah untuk menanggapi hal ini gitu. Jadi tadi kalau boleh tanya lebih dalam lagi kaitannya dengan strategi tadi Pak, yaitu adalah yang Pak WMP lakukan itu tadi masuk ke APD, tapi kemudian juga masuk juga ke online. Kalau boleh tahu apa Pak yang online-nya itu? Untuk online memang 5 tahun terakhir kita sudah mengerjakan gitu Pak. Maksudnya kita tahu bahwa behavior market sekarang itu berbeda dengan era saya membuat brand ini gitu. Saya udah mengikuti, maksudnya saya mengalami krisis di tahun 2008. Saya mengalami krisis, bukan krisis sih, istilahnya Jogja Gempa 2006 gitu. Jadi saya melihatnya, saya maksudnya masih bertahan, masih tegak di industri ini juga. Saya mengalami itu, mencoba menarik ulur gitu. Makanya membuat saya pernah kok ini lagi krisis gitu, resesi itu. Kok dengan keadaan seperti ini kita harus cengeng gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, online digital itu udah pasti akan jadi hal yang harus kita terus gali gitu Pak. 5 tahun yang lalu kita menggali ini karena kita tahu bahwa behavior marketnya itu akan berbeda sama kondisi yang dulu gitu. Orang pengennya mudah gitu. Mereka pilih di handphone, kemudian mereka barangnya sampai depan rumah gitu. Dan kemudian website ataupun aplikasi yang support untuk hal itu gitu. Kan kita kan Starcost juga punya website, kita punya aplikasi baik itu buat iOS ataupun buat
Play Store gitu. Itu sudah ada 5 tahun yang lalu kita bangun itu gitu Pak. Tinggal kita bahas untuk biar lebih memaksimalkan itu. Jujur di tahun ini nih kita berusaha mengoptimasi hal itu gitu. Sebelumnya ya channel online kita ataupun jualan online kita hanya bayangan kami hanya tambahan toko. Jadi waktu itu kita punya toko 22. Ya. Jadi online itu adalah toko ke-23 gitu Pak. Ya. Kalau sekarang enggak, online itu adalah channel online kita adalah sebagai landasan seperti toko, seperti di kantor, headquarter yang ada gitu Pak. Ini harus menopang semuanya. Dan itu mampu mempertahankan berapa tadi? 236 pegawai kita ada. 236. Terima kasih. Nanti kita akan coba lebih dalam lagi. Ya. Baik, saya akan beralih kepada Profesor Sri Adi Ningsih, PhD. Namun sebelum itu, mari kita lihat profil beliau. Selamat datang, Bu Ning. Ya, Pak Rimawan, selamat malam. Yes. Ini tadi Bu, kalau kita melihat mendengar tadi dari para champion ini yang tadi sudah mendiskusikan terkait dengan bagaimana mereka kemudian beradaptasi dengan situasi setelah adanya COVID, tetapi juga kemudian muncul ide-ide yang sebenarnya out of the box. Kalau kita lihat itu dan itu kemudian banyak hal yang bahkan rekan-rekan sendiri itu juga kaget juga, kok berhasil ya, kan begitu. Kemudian muncul sebagai satu hal yang inovatif. Bagaimana pendapat Bu Sri Adi Ningsih kaitannya dengan kemampuan adaptasi dan juga inovasi dari rekan-rekan ini? Monggo. Ya, saya kira ini luar biasa. Saya senang sekali melihat itu ya, banyak kan anak muda ya sekarang, tapi juga profesional di Indonesia yang bergerak di UMKM, bahkan juga menengah besar. Ini kan sekarang banyak kan juga berubah karena adanya pandemi, tapi kan untungnya di Indonesia kita ini sebelum pandemi terjadi, elektrifikasi itu juga sekarang ini hampir seluruh Indonesia itu ada. Selain itu juga internet juga sudah merata di seluruh Indonesia ya, meskipun di beberapa perdesaan tidak ada ya, dan juga transformasi digital itu tengah berlangsung di Indonesia. Nah itu yang saya kira juga banyak membantu mengapa dalam masa pandemi ini banyak ya UMKM ya khususnya bahkan juga dagang pasar ataupun juga informal itu akhirnya juga bertransformasi ya. Dan nampaknya transformasi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Wempi, Pak Yuri, Pak Hanung itu luar biasa ya, karena dengan adanya pandemi memanfaatkan berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan, memanfaatkan teknologi dan juga infrastruktur yang ada, dan memang masyarakat kita di Indonesia sebenarnya pada saat pandemi terjadi itu mayoritas juga sudah menggunakan internet ataupun HP pintar ya, sehingga bisa menggunakan sarana digital lah ya, meskipun ada yang perlu 4G tapi ada yang cukup dengan 3G bahkan juga dengan SMS ya. Dan ini luar biasa, saya senang sekali mendengar tadi betapa semangat dari bapak-bapak ya, anak-anak muda kita ini yang tidak mau menyerah dalam masa pandemi ini, memanfaatkan berbagai resources, sarana teknologi dan juga transformasi digital yang tengah terjadi ya, sehingga akhirnya kemudian tumbuh berkembang dan juga bahkan bisa bukan hanya bertahan ya, tapi juga tumbuh berkembang di masa
pandemi ini luar biasa. Saya senang sekali dan selamat pada Mas Febi, Pak Yuri, dan Mas Hanung. Nah, Bu Ning, kalau saya membaca bukunya Bu Ning itu terkait dengan digital ekonomi, juga Bu Ning ketika masih di One Team Press itu dulu sering berputar ke kawasan-kawasan di seluruh Indonesia ya Bu, kaitannya dengan infrastruktur ini. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, dan ini tadi ada satu kesamaan Bu, yaitu adalah penggunaan IT sebenarnya. Jadi kayaknya pandemi itu membuat perubahan pindah ke IT. Kalau dulu tuh kita diskusinya selalu industri 4.0. Nah, sekarang ini kan yang menarik adalah tanpa diskusi 4.0 itu malah jadi semua Bu, malah ikut ke transformasi digital. Ini bagaimana kalau menurut Bu Ning? Iya, memang menarik sekali kalau kita cermati ya sebelum pandemi. Saya akan melakukan kajian ya, penelitian itu yang berkembang pada saat itu terutama adalah di kota-kota besar dan Jawa, Indonesia Barat ya, khususnya Jawa, Bali ya. Sementara kalau kita keluar Jawa, ke Kalimantan, ke Timur itu sebenarnya belum berkembang ya, sehingga sebelum pandemi itu meskipun sudah mulai menggeliat di kota-kota besar ya, di Jawa tuh ya, dan bahkan kalau kita jalan-jalan ke Pantura ataupun jalan di tengah itu mulai sih menggeliat, tapi masih sangat kecil sekali ya eksistensi dari e-commerce ataupun digitalisasi pemanfaatan ekonomi digital ya. Tapi dengan cepat ya, ini perubahannya luar biasa. Saya sendiri November itu mendirikan Institute of Social Economic Digital ya. Tujuannya ingin membantu transformasi digital di Indonesia yang kita berpikir pada saat itu perlu kira-kira 5-10 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dalam tempo 1 tahun, bahkan ini belum 1 tahun dari waktu kita mendirikan ISET, itu transformasi digital sudah luar biasa ya. Bahkan kalau kita cermati seperti di Papua, Kalimantan, ataupun juga di daerah-daerah NTT itu banyak sekali masyarakat ya, ataupun Pemda, ataupun juga akademisi ini seperti Pak Rimawan itu ya, yang membantu transformasi digital UMKM dengan mulai jualan online ya. Sonjonya Pak Rimawan kan aktif sekali, tapi juga di Papua itu ada juga LSM yang bergerak untuk membantu agar supaya pasar mama-mama itu juga bisa menjual itu online, termasuk juga di Kalimantan ya, di Kalimantan Timur ataupun juga Kalimantan Selatan. Ada banyak sekali ya, sehingga luar biasa transformasinya, dan ke depan saya kira kita nggak bisa balik lagi ya dari kajian yang dilakukan. Ini ada beberapa kajian, Redser itu juga ingat saya 70% itu masyarakat juga sudah terbiasa dengan menggunakan online, sehingga nanti kalau tidak ada ataupun katakanlah kalau pandemi selesai pun mereka mungkin juga katanya 70% masih akan memanfaatkan online ya, termasuk kajian dari ISET sendiri itu ditanya working from home gitu ya, itu ternyata mereka juga mengatakan 70% itu berharap nanti setelah pandemi selesai itu juga menjadi opsi, maksudnya adalah bisa kerja di kantor atau juga di rumah, sehingga artinya bahwa transformasi digital itu sedemikian cepatnya, dan nampaknya masyarakat juga sudah beradaptasi dengan cukup baik ya, meskipun tentu saja ada juga kelompok yang belum ya, tapi secara umum nampaknya adaptasi dengan cepat, bahkan juga akhirnya kita sudah terbiasa. Mungkin nanti setelah pandemi selesai pun dugaan saya dan dari hasil kajian Redser ataupun ISET itu menunjukkan mereka nampaknya tidak akan balik lagi ke masa sebelum pandemi. Nah, ini adalah tentunya suatu perkembangan yang bagi dunia usaha, termasuk bapak-bapak ini ya yang bisnisnya memang sudah bertransformasi ke digital, mungkin juga tidak akan balik lagi. Mengembangkan digital itu memanfaatkan teknologi informasi itu nampaknya
sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi. Baik, Bu Ning, terima kasih. Nah, ini tadi ada satu hal yang menarik tadi dari Bu Ning, yaitu adalah bahwa pola seperti ini, pola kerja seperti ini tidak akan berubah. Tadi Mas Wempi mengatakan sekarang menjadi backbone-nya itu adalah internet, ya digital kan gitu. Kemudian Pak Hanung juga mengatakan begitu. Pak Hanung ini malah aktif menggunakan apa? WA ya Pak ya. WA ataupun juga IG dan Twitter dan lain sebagainya. Beliau sangat aktif sekali. Hal yang sama tadi dengan Pak Yuri juga malah mengembangkan yang virtual wedding dan lain sebagainya. Nah ini monggo, nah ini kita akan buka sekarang sesi berikutnya, yaitu adalah monggo kami persilahkan untuk saling bertanya. Ini di antara para pembicara, mungkin akan kita saling menggali nih di sini. Monggo Pak. Kalau saya sih mau bertanya ke Bu Ning ya, mumpung Bu Ning kan pakar ekonomi juga ya. Jadi kesempatan saya berguru. Monggo silahkan. Gini, salah satu program pemulihan ekonomi kan bakal jadi apa ya, boleh wacana nasional ya. Artinya abis ini kan pemerintah kan akan lebih banyak untuk gimana sih cara memulihkan ekonomi. Itu akan menjadi agenda utama pemerintah. Nah, saya jujur saya tuh punya konsep yang udah saya serahkan juga ke Pak Rimawan. Jadi Jogja ini apa sih cara untuk memulihkan ekonominya gitu, seperti itu. Saya tuh punya konsep untuk menjadikan Jogja ini sebagai the next wedding destination. Jadi gimana Jogja ini menjadi salah satu opsi untuk dikembangkan wedding tourism. Karena berdasarkan data yang saya dapat, Bali itu di tahun 2019 sebelum pandemi itu punya omset dari wedding tourism yang mereka mainkan itu hampir 56 triliun, Prof. Itu angka yang signifikan, luar biasa banget. Let's say misalkan anggap aja saat ini dengan kondisi yang terjadi saat ini, jujur aja Jogja ini seksi banget Pak. Jogja ini lagi menurut saya jadi kota yang lagi seksi banget karena cuma 7 jam setengah dari Jakarta, sekitar 3 jam setengah atau sampai 4 jam dari Surabaya, dan sekitar 2 jam setengah dari Semarang. Yang which is itu 20% omset wedding tourismnya Bali itu dari 3 kota itu. Nah, di tengah kondisi seperti ini, saya jujur aja kepingin menyampaikan bahwasannya kalau wedding tourism ini dikembangkan oleh Jogja, Jakarta ini hampir 3-4 bulan ini PSBB. Ya. Jadi boleh dipastikan mantan-mantannya orang Jakarta yang punya uang berlebih di Jakarta tuh lagi nggak bisa nikah di sana. Nah ini menarik sekali. Saya punya konsep jadiin Yogyakarta the next wedding destination itu. Kenapa? Karena ini real. Ini uangnya itu ada di ekonomi atas. Gimana teman-teman yang punya kelebihan uang di Jakarta itu nggak bisa nikah, buangnya di sini. Ini menarik, dan kalau bisa disuarakan ke pihak-pihak yang berkompeten. Jadi sebenarnya kemarin sudah diambil oleh Kemenpar, tapi hanya sebagai dideklarasikan saja. Nextnya ini apa gitu loh, seperti karena jujur aja saya nggak bisa sendirian karena butuh keterlibatan, butuh pemerintah hadir di sini. Jadi kami ini jujur aja sebagai UMKM kita nggak minta uang. Tanyalah sama Mas PMP, tanya sama Pak Hanung, kita ada minta uang nggak? Kita ada teriak-teriak demo turun ke DPR nggak? Teriak-teriak nggak ada. Kita nggak demo omnibus law, nggak ngerti lah kita. Demo-demo itu kita nggak ngerti sama sekali. Kita yang ngerti kita harus pertahankan karyawan kita. Nah, ini kita cuma minta sama pemerintah sebenarnya untuk memperbesar kolam ekonominya. Dari yang tadinya misalkan teman-teman di hotel di Jogja hanya dapat kolam lokal saja, ini kolamnya bisa ada 3 kota lagi loh, kolamnya seperti itu. Dan ketika ini masuk, saya sudah melihat ada peluang di industri hotel yang bakal bergerak ya Pak ya. Itu industri hotel yang saat ini tadi menurut teman-teman dari pihak hotel sekarang okupansinya sekitar 40-50%. Yeah. Kalau ini jalan itu bisa terkerek loh sampai 70%. Ini ada sektor hotel, restoran, terus souvenir, terus otomatis souvenir nanti Star Cross bisa kebagian juga bos. Kalau wedding tourism ini gerak itu akan gerak restoran.
terus transportasi, dekorasi manten, WO, itu gerak semua. Ada 14 sektor yang saya sudah catat, ini menarik gitu loh. Nah, kira-kira Bu Ning, bisa disampaikan nggak ke pemangku-pemangku kebijakan di Jakarta, kita minta tolong dengan amat sangat, artinya jangan cuma sekedar FGD aja, tapi action lah, seperti itu. Karena saat ini yang dibutuhkan udah bukan FGD-FGD-an lagi, ini kayak kami jujur aja di UMKM ini, kita meeting tuh cepat kok, cuma 3 hari, 4 hari, 1 minggu, dah, yuk action, yuk do something. Kan seperti itu, dan buat menyelamatkan negara ini saya rasa udah jangan kebanyakan diskusi lah, seperti itu. Mungkin ya, bisa salah juga saya, tapi menurut saya sekarang ya action aja gitu loh. Nah ini saat ini kondisinya di Jogja itu dari yang saya amati dan dari teman-teman, mereka hidupnya dari wedding kok. Bener-bener menjadi trigger itu ya wedding, karena acara corporate besar udah belum boleh. Dan belum ada satupun perusahaan yang mengeluarkan uangnya di tahun ini. Termasuk perusahaan-perusahaan yang tahun lalu berbelanja iklan banyak, tahun ini mereka diem dulu. Kenapa? Mereka wait and see bener-bener. Mereka bener-bener wait and see, udah tahun depan, tahun ini kita kalah. Nah ini kan repot gitu loh. Ketika perusahaan-perusahaan gede itu nggak ngeluarin uangnya, kan repot. Termasuk pihak-pihak kampus sih Pak. Saya sebenarnya agak dibuka sedikit lah, yang mau lulus dibolehin ngantor. Kenapa? Ngimpaknya gede Pak. Sekarang bayangin ada kampus-kampus swasta di KM 14-annya masih tutup misalkan, let's say. Itu impactnya jangan dikira nggak gede loh. Itu 3 kilometer dari kampus itu. Kos-kosan, laundry, warung makan, fotokopi, tutup semua Pak. Nah kalau misalkan yang dibuka tuh yang mahasiswa S2, itu kan oke lah. Teman-teman S2 masa nggak bisa jaga kesehatan sih misalkan loh ya. Terus atau misalkan mahasiswa-mahasiswa yang tingkat akhir, paling nggak kan itu 30% dari kuotanya mereka lah. Itu minimal ada uang yang jalan di situ lagi gitu loh. Mungkin seperti itu sih. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Monggo, Bu Ning. Ya, saya kira ini Pak Yuri, saya kira menarik sekali kalau kita bicara wedding destination ya. Dan menurut saya ini memang Jogja itu sebagai salah satu tempat yang kalau orang mau menyelenggarakan wedding di luar kota itu mestinya menarik, dan saya kira iya. Bahkan sebenarnya sebelumnya pun itu juga sudah mulai ada sih wedding yang dari luar kota ke Jogja. Saya dengar seperti itu ya, meskipun di Bali memang digarap serius sekali. Jadi saya pernah tinggal di satu hotel gitu ya. Itu memang mereka itu datang coba 2 orang, kemudian orang hotel itu ya yang jadi tamu, yang macam-macam itu ngurusin, termasuk tamunya, sehingga jalan-jalan gitu dengan karyawan hotel yang mengurusi. Poin saya adalah bahwa begini, betul pemerintah pusat tentunya dukungannya penting, tapi sebenarnya pemerintah daerah ini yang diharapkan juga, karena kan terkait dengan promosi, termasuk juga Pak Yuri ini juga promosi dan kawan-kawannya, karena kaitannya juga ada banyak, misalkan seperti make up artist ya. Make up artist itu tidak sepele loh, kalau manten itu terutama perempuan karena pengen kelihatan cantik pas jadi manten, itu make up artisnya di Jogja oke enggak? Bisa enggak ya? Jadi seperti itu ya, kalau makan dan lain-lainnya mungkin tidak terlalu masalah besar, tapi kalau perempuan kan pas jadi manten pengen kelihatan tercantik yang bisa dilihat. Jadi tadi sektor-sektornya ada berapa belas tadi yang sudah dipetani oleh Pak Yuri, tapi harapan saya ini Pemda tentu saja mudah-mudahan mendengar dan juga mempromosikan, kemudian juga hotel, karena paket manten hotel saya lihat di beberapa hotel di Jogja sekarang mereka sudah ada seperti untuk manten gitu ya, ada bentuknya bisa untuk seperti chapel untuk manten itu mungkin kalau KUA nggak tahu ya, mungkin nggak bisa ya, tapi tempat manten seperti itu Jogja kan cukup fleksibel ya, mudah-mudahan juga kantor catatan sipilnya tidak mempersulit ya, karena kalau tidak bisa
ke hotel kan mungkin juga menjadi tidak menarik ya, karena di beberapa tempat kan untuk menikah catatan sipilnya harus datang ke kantor catatan sipil ya. Tapi kalau Jogja setahu saya itu cukup fleksibel sehingga bisa memungkinkan adanya pernikahan di hotel ya. Dan kemudian juga tadi saya sampaikan Pak Yuri juga promosi, karena kalau di Bali kita jalan-jalan banyak itu wedding organizer, maksudnya melayani kalau kamu ingin dibantu wedding itu di jalan-jalan ada banyak ya, sehingga kalau di Jogja juga ada banyak. Dan kemudian tentunya promosinya sekarang tentunya adalah online. Saya kira itu adalah suatu yang menarik dan potensinya besar, dan Jogja menurut saya punya potensi yang luar biasa untuk itu, karena bukan hanya Jogja tapi kan dan sekitarnya. Misalnya di daerah pantai sana kan juga ada itu hotel dan juga ada tempat untuk weddingnya, dan juga sampai ke dekat Kaliurang kan juga ada ya hotel yang bisa untuk weddingnya, nggak perlu besar sih, hanya mungkin 50-100 orang, dan harganya cukup reasonable dibandingkan kalau ke Bali. Jogja itu jauh lebih murah dibandingkan ke Bali ya, maksudnya untuk di hotelnya ataupun mungkin venue-nya, selain tentunya transportasinya kalau dari Jakarta ke Bali itu sulit ya, maksudnya relatif lebih mahal dibandingkan dengan ke Jogja ya. Dan oleh karena itulah saya kira usulan Pak Yuri ini luar biasa dan mestinya didukung oleh semua pihak, dan yang jelas promosi dan disiapkan support dari sektor-sektor ataupun industri-industri yang mendukungnya, agar supaya benar-benar kalau orang dari luar kota, luar negeri menikah di Jogja itu memang kenangannya indah dan bagus, sehingga nanti promosi itu dari mulut ke mulut itu yang menurut saya akan luar biasa sekali besarnya dampaknya pada industri wedding organizer ataupun juga wisata wedding di Jogja. Baik. Nah, kemarin kalau diskusi ini Bu Ning dan juga Bapak-bapak sekalian, kita kalau di Sonjo ada namanya Sonjo Angkringan, kami pernah membuka untuk rekan-rekan yang untuk virtual wedding ini pernah kami diskusikan. Nah, ini yang menarik. Jadi dari para rekan-rekan yang aktif di sana, mereka mengatakan ada perubahan pola, Bu. Jadi kalau pola di tahun saya pernah running catering ya. Itu kalau dulu kan orangnya itu duduk gitu ya, model piring terbang kan gitu, lalu pindah ke prasmanan, orangnya banyak sampai ribuan begitu. Tapi sekarang yang muncul ini adalah pola-pola yang yang disebut dengan intimate wedding. Dan juga masuk ke area-area yang sebenarnya area eksotik. Jadi pengen di mana? Mungkin Candi Ijo gitu ya. Pengen wedding di Candi Ijo dan lain sebagainya. Itu sudah polanya berbeda, dan kemudian juga dari rekan-rekan di hotel itu sendiri juga mereka mengatakan kami tidak akan menerima tamu lebih dari 350 meskipun ruangannya memungkinkan. Jadi mereka punya ruangan yang venue yang sebenarnya bisa untuk ribuan, tetapi ternyata faktanya sekarang dengan adanya Covid ini mereka membatasi hanya 350 saja. Nah, ini kan satu adaptasi, satu pola yang kayaknya kita tidak akan balik lagi ke seperti yang dulu ya Pak. Jadi misalkan ada manten sampai 6.000 gitu ya. Polanya kan ada seperti itu. Nah, perubahan-perubahan ini bagaimana ini? Monggo, mungkin dari Pak Wempi ada, ini kan ada perubahan tren Pak. Kalau tadi dari misalkan dari wedding aja seperti itu. Kalau di fashion ini bagaimana Pak? Fashion juga hampir sama Pak. Makanya sebenarnya lifestyle dan behavior tadi sangat berpengaruh terhadap pola tadi. Pola yang ada kayak transformasi digital gitu kan, offline to online. Ataupun saya berpikir bahwa online adalah sebagai tools awalnya. Ternyata tidak. Kondisi sekarang memaksa kita online bukan hanya sekedar tools tambahan buat mendorong orang datang ke toko gitu. Yang dimana website adalah teras rumah. Rumah benerannya itu adalah toko kita offline. Ternyata enggak. Digital tuh memang sekarang menjadi backbone tadi yang bisa menjadi berputarnya cash flow kami ada di situ gitu. Karena memang outputnya jelas, marketnya juga memang peka terhadap digital, memang kita harus mendorongnya ke arah sana gitu. Kita mengikuti
trennya, lifestyle-nya, zamannya gitu. Memang ada perubahan di situ. Kita pun meskipun kita ada beberapa kota yang sampai di pandemik ini kita nambah toko gitu Pak. Itu pun sebenarnya analisanya berbeda gitu. Itu lebih ke brand kami membawa culture meeting point-nya di mana bagaimana Star-Cross yang ada di Jogja itu sama dengan Star-Cross yang ada di Makassar gitu. Bagaimana pendekatan community-nya tadi gitu. Membawa identitas bahwa kami ini bergerak bertumbuh bersama dengan elemen-elemen komunitas kreatif yang ada di kota tersebut gitu. Iya. Itu yang mau kita bangun, jadi toko itu adalah media gitu, meeting point-nya gitu. Apa yang kita mau gali, apa yang mau kita support, kita akan ketemunya di situ. Balikpapan, Samarinda, Pontianak itu pun sama gitu. Itu kenapa kami memaksa kami harus punya toko offline. Kalau dari segi Star-Cross pola pikirnya gitu. Betul. Tapi online pun digital kami terus akan menggali bagaimana ngebahas, mengoptimasi semua platform-platform digital kami untuk bisa berjualan kalau ngomong sales. Ataupun mau menyampaikan value apa yang dibawa oleh Star-Cross hari ini gitu. Kita akan membawa informasinya di ranah digital dulu gitu. Kayak kemarin terakhir kami dibantu oleh Game Production, Pak Yuri. Pak Yuri awalnya menawarkan project fashion show-nya. Saya langsung ngomong kan, waduh bagus nih. Kita ada project kolaborasi sebenarnya yang kita hold di masa pandemik ini. Kolaborasi dengan salah satu brand minuman yang sangat besar di Indonesia gitu. Itu harusnya kita tidak, karena konsepnya adalah offline. Ada launching produk, kemudian ada musik entertainment gitu kan di toko kita. Akhirnya kita rubah semuanya bentuknya ke digital, online. Dan ada fashion show-nya. Ya dari situ langsung keluar semua ide saya gitu. Ya sudah, kita buat semuanya dirubah ke digital. Ini mungkin Kalau ada saya tambah. sih menariknya gini Pak, saya sih menariknya dari Pak Hanung ya, saya kok ya bisa ya, bener-bener itu kan bener-bener dari mie rebus ya kasarannya ya, Ya. terus tahu-tahu menjadi instan gitu Pak, jadi mie instan toh Pak, jadi Iya. dipaksa jadi mie instan tuh kan Ya. lazy Nabi Pak, itu sih yang aku belajar. Monggo Pak, monggo Pak. Gak gampang loh, Iya. gak gampang loh Pak. Saya dari tadi mau nanyain itu, karena kalau di industri kami itu gampang gitu Pak. Karena kering kan, memang Iya. maksudnya tidak ada untuk barang itu terdistribusi dengan baik itu dengan mudahnya gitu. Betul. Tapi untuk sebuah makanan itu prosesnya menggalinya, develop produknya Itu itu nggak gampang. cukup sangat-sangat berat gitu Pak. Dan yang saya ingin nambah juga kalau pertanyaan saya adalah, awalnya mie letek ini adalah mie yang sebenarnya kayak inferior gitu. Karena yang biasanya itu yang mie kuning, mie putih itu kan. Kemudian yang dulu kan waktu kalau nggak salah ini jadi campuran ya Pak ya. Lalu kemudian Pak Hanung membuatnya ini jadi yang campuran jadi utama gitu. Nah, ini monggo Pak, ini bagaimana ini tipnya bagaimana ini? Iya. Terima kasih. Awalnya memang mie letek itu hanya mie campuran. Karena yang saya itu waktu membuka warung yang di Mikir di desa sini. sana, Mikir. Mic-nya lebih justru dekat. Mic-nya di sini Pak. Di dalam aja Pak. Justru mie-nya itu, mie letek itu hanya sebagai campuran. Karena di sana ada mie kuning, kadang-kadang ada mie soun. Nah, saya angkat ke Jogja, itu justru mie soun sama mie kuning saya hilangkan karena mereka dari gandum, dari beras, di mana karbonya tinggi. Ya. Saya ingin menekankan bahwa ini mie lokal sehat, di mana karbonya rendah. Nah, itu yang saya angkat. Nah, tapi tidak mudah, ya 7 bulan itu tadi. 7 bulan itu tadi. Nah, begitu pandemi kita buka pada bulan Mei, 3 bulan saya off, itu 50% online, 50% offline. Bayangkan, makan mie itu dulu kan sambil silaturahmi, Ya. ada reuni, ya kan? Sekarang ada arisan, ada kumpul-kumpul lah, hilang semua itu. Hilang semua. Akhirnya saya harus memberikan budget lebih untuk yang online, termasuk ojol. Disitulah kita bikin gimmick, ada diskon, nggak usah datang ke warung, nggak usah makan bareng di warung, cukup di rumah lewat ojol kita kirim. Nah begitu. Itu nggak mudah untuk membuat saya meriset secara kecil-kecilan dari cair, kemudian saya bekukan, kemudian saya vakum. Itu saya benar-benar pusing kepala, tidur juga itu. Mandi juga keinget, ya kan? Makan aja sampai keselek-selek. Karena di Jakarta itu demandnya besar.
pada WA, pada telepon, piye Mbah, gimana Mbah, segera sampai Jakarta. Terutama Jakarta, itu orangnya benar-benar saya heran itu. Begitu PSBB itu saya kangen Jogja, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke Jogja. Sebulan saya. Mie itu harus kita vakum dalam kondisi kita bekukan dulu. Jadi mie yang sudah kita masak setengah matang, itu kita bekukan. Begitu kita bekukan kan keras. Baru kita vakum. Sehingga udara di dalam vakum itu benar-benar keluar. Udara ini yang bikin oksidasi sehingga ini ada bakteri pembusuk yang cepat membuat gampang rusak. Yeah. Hanya berumur 3 hari. Meskipun sudah kita vakum dengan udara yang hampa boleh dikatakan, itu aja cuma bertahan 3 hari kalau udah nggak dibekukan loh. Tapi begitu kita frozen, itu bisa bertahan 3 bulan. Demikian pula kuahnya. Kuahnya itu kita pisah. Dulu saya nggak kepikir kuah harus dipisah. Kita pisah kuahnya. Kita bekukan dalam bentuk es perongkolan gitu, baru kita vakum. Nah, kalau kita vakum kan benar-benar ini kuah jadi yang sangat rigid. Nah, ini mau dikirim kemanapun sanggup nih. Toh juga kita harus mencari juga ekspedisi yang kirim secara beku. Ada ternyata. Ada, jadi ada ekspedisi yang JNE itu kan yang enggak beku, tapi yang namanya Paksel itu ya, ini sekali iklan atau gimana. Itu juga kirim secara beku. Jadi sampai di konsumen itu aman. Tidak berkurang. Ada problemnya, Pak. Apa? Jadi ada jasa paket yang melihat peluang ini. Iya. Keren juga ya. Jadi ada jasa paket yang melihat itu. Awalnya hanya kota-kota besar. Sekarang dia sudah mulai kota-kota kecil dia cover. Jadi kita bisa dengan nyaman sampai ke situ. Bahkan waktu packing kan ukurannya kan besar. Pak, ini dibagi 2 supaya biar ongkos kirimnya ngirit lebih hemat. Ini harus berapa kilo, ini harus berapa volumenya. Mereka yang ngasih tahu ke kita. Karena kita langganan. Dan ini makin besar. Nah, yang saya juga ingin sharingkan ke Obimbi, aku juga tadi mau tanya. Budget promosi online tambah enggak kalau masa begini? Kalau saya tambah, Mas. Tempat Mas Bambi gimana? Kalau tambah sih enggak saya juga. Karena kondisi pandemi kayak gini kan kita berusaha mengangkat biaya-biaya yang menurut kita itu kalau bisa kita hematin aja gitu Pak. Kalau untuk saya sendiri di Starcross gitu. Jadi saya untuk online memang sama kondisinya. Seperti bulan-bulan biasanya. Memang udah ada budgeting dalam setahun tuh berapa. Ya itu yang kita pakai. Tapi lebih kayak kontennya memang kita benar-benar kita pikirin. Jadi ada cerita nih Pak, engagement kita ngomongnya ya. Kayak apa yang kita keluarkan di digital kita gitu. Saya pernah cuma foto toko, yang toko kita di Demangan, foto, saya itu cuma spontan juga ngomong, tolong fotoin toko. Kacanya diedit, dituliskan wish you were here gitu. Seandainya kalian datang ke sini gitu. Yeah. Dan itu like-nya bisa 7.000 Pak. Saya pun bingung gitu, padahal itu spontan, saya tidak berharap ya intinya konten digital maksudnya harusnya video ataupun apa yang storytellingnya jelas gitu. Ternyata nggak perlu segitu sedalam itu gitu. Tapi dengan yang menyentuh ke emosional customer kami gitu, yang bahwa mereka pun rindu akan datang dan main ke toko kami gitu kan. Itu like-nya ternyata luar biasa engagement yang mereka pun menulis komen di situ. Sampai sekarang pun saya wah nggak nyangka ya yang di jam yang maksudnya normal. Kita kan kalau ngomong digital kan kita ada kapan timing posting ya, itu adalah itu waktunya normal kemudian cuma kontennya seperti itu gitu. Jadi memang kontennya pas tepat dengan apa yang diharapkan oleh customer dan mereka sangat interaktif dengan kami jadinya. Jadi kalau kami memang lebih banyak pada saat pandemik ini menggali konten. Apa sih yang mau kita sampaikan, cerita apa yang mau kita dapetin di posting-posting kita berikutnya. Ataupun kalau lirisan produk apa setiap bulan di bulan ke depan yang harus membawa cerita, membawa value buat brand kita biar produknya bisa jalan. Kalau kita ngomong produk reguler memang cukup berat di kondisi seperti ini gitu. Yeah. Tapi ada produk lain value yang edit value yang bisa mendorong ke produk-produk lain.
Kalau pertanyaan yang sama kepada Pak Yuri gimana ini Pak? Kalau kami di GM Production kita sampai hire agency. Jadi kita ada agency khusus konten saat ini di Instagram karena kita ngelihat ada kekurangan di Instagram kami hingga akhirnya kita memutuskan untuk hire agency yang dia akan mikirin konten-konten yang akan kita repost. Ya seperti Mas Wembi tadi kalau dia bilang wish you here gitu seperti itu kita sempat juga apa nama equipment ini misalkan contoh seperti itu. Terus kita kasih gimmick Pak, berhadiah sekian. Ya gitu, giveaway gitu kita kan. kasih giveaway gitu, itu banyak ternyata klien-klien kita bahkan dari hotel segala pada aku ikutan, ini namanya. Jadi kita sekaligus educate mereka juga. Betul. Bahwa ternyata equipment yang kita punya itu berkualitas loh seperti itu dan punya harga yang nggak main-main karena kita pengen ngadirin kualitas yang oke buat customer kita seperti itu. Itu lumayan menarik. Itu di satu sisi itu kita khusus kita bikin kita ikut agency. Terus yang kedua kita main keyword Mas. Kita main SEO search engine optimization di Google. Kita nambah keyword. Jadi kita kemarin sempat pusing gitu ngeliat ini ada beberapa teman-teman kok yang kenceng ya seperti apa. Akhirnya kita ngelakuin analisa mendalam. Ternyata kita membiarkan mereka itu 7 bulan tanpa pesaing di keyword itu gitu loh ceritanya. Oh. Jadi kita ketemu gitu loh akhirnya saya suruh tim research ini kenapa why gitu loh ada teman-teman yang mereka tetap jobnya itu malah banter gitu malah kencang banget gitu. Akhirnya kita research semuanya ternyata selama 7 bulan pandemi itu mereka escape dari keyword yang biasa. Gitu Mas. Ada keyword yang mereka ternyata bikin sendiri dan itu yang dicari orang. Oh. Contoh, jasa live streaming. Itu nggak kepikiran gitu. Ya. Selama 7 bulan ini kita biarin teman-teman itu dengan keyword itu sendirian. Ternyata semua orang cari jasa live streaming Mas. Dan akhirnya kita langsung lakukan perubahan radikal kemarin. Kita langsung tolong pikirin apa keyword yang teman-teman pikirin sekarang. Saat ini kamu yang ada di otak kamu ketika mau event tuh apa? Coba, akhirnya kita ketemu ada sekitar 8 keyword. Rahasia ya bos, satu aja yang gue sebutin. karena analisanya seminggu Pak, kita bener ini apa coba cerita. Akhirnya kita konsultasi sama agensi kita. Akhirnya kita ketemu resepnya, akhirnya kita langsung melakukan hit balik seperti itu. Jadi kita langsung hit balik, alhamdulillah di Oktober, November ini mulai kelihatan hasilnya dari search engine optimization yang kita lakuin. Seperti itu sih. Yeah. Jadi ini polanya berubah total ya sebenarnya. Kalau kita lihat keywordnya udah bukan event organizer Yogyakarta Pak. Kalau Bapak search IO Jogja, keluar pasti GM. Dan itu udah dari 2-3 tahun yang lalu sampai saya pernah ikut rapat meeting sama teman-teman IO, Mas agensimu siapa? Seperti itu waktu itu. Agensimu siapa? Lo kenapa? Kok nggak bisa nurunin kamu ya dari keyword itu ceritanya. Dan ternyata itu berubah Pak. Berubah total. Jadi ada 7 keyword yang kita coba untuk temuin dan akhirnya alhamdulillah ketemu. Ternyata orang udah nggak nyari itu. Itu yang luar biasa bro. Yang bener-bener kita shock ya. Loh, keywordnya udah nggak itu loh ternyata. Dan kita diemin berbulan-bulan. Teman-teman lain itu dengan keyword barunya ini. Padahal itu peluang ya. Dan mereka rame sehari bisa 3 job, 4 job gara-gara kita nggak temuin keyword itu. Nanti pasti show manajemen kata, Mas keywordnya apa Mas? Rahasia. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, waktu kebetulan tidak mendukung lagi bagi kita untuk meneruskan. Tapi sebelum ini ditutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada para pembicara sekalian untuk memberikan closing remark, short closing remark. Kami mulai dari Mas Wembi dulu. Monggo. Pandemik ini kita harus adaptasi dan inovatif. Cukup. Mantap. Ya. Monggo Pak. Saya menolak kalah dari pandemik ini. Wah mantap. Monggo Pak Anuk. Jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Kami berikan closing remark kepada Bu Ning. Monggo Bu Ning. Mari kita bangkit. Wah, dahsyat. Baik teman-teman sekalian, ini tadi yang kita diskusikan. Jadi
Yang menarik adalah bahwa kita masuk ke area yang sebenarnya benar-benar baru. Orang Jawa mungkin mengatakannya adalah zamannya berubah. Jadi perubahan zaman. Ketika perubahan zaman, maka diperlukan strategi-strategi yang baru, beradaptasi dengan perubahan zaman itu sendiri, dan kemudian berinovasi, memikirkan yang tidak pernah dipikirkan. Thinking the unthinkable. Mungkin itu kesimpulan dari diskusi kita, yaitu adalah intinya adalah bagaimana agar UMKM dan seluruh komponen masyarakat kita itu tidak pernah kalah, tidak pernah menyerah, dan terus untuk berjuang melawan COVID dan beradaptasi dengan era baru. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, Sobat Antikala, baru saja kita saksikan bersama rangkaian acara dari 25 jam non-stop live streaming dalam rangkaian acara Infinix Antikala Festival 2020. Tadi baru saja ada UMKM Bergerak Antikala Talk Show menghadirkan 4 narasumber yang spesial, tentunya dengan moderator yang sudah memimpin rangkaian acara talk show untuk hari ini. Nah, Sobat Antikala, jangan kemana-mana dulu karena ada satu hal yang terpenting yang akan kita saksikan bersama. Beliau nanti akan memberikan keynote speech untuk menutup rangkaian acara talk show kita pada hari ini. Beliau merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang sesaat lagi akan memberikan keynote speech-nya. Kepada Bapak Teten Mas Duki, kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tahu pandemi COVID telah memberi dampak buruk bagi UMKM dari dua sisi supply maupun sisi demand. Kita tahu banyak UMKM yang sekarang terganggu mulai dari pembiayaan, produksi, distribusi sampai ke pemasaran. Nah, tapi meskipun kita terdampak, kita tidak boleh terpuruk. Kita harus bangkit, dan saya kira yang paling penting tadi seperti disampaikan Pak Hermawan, kita harus beradaptasi dan melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan market saat ini. Saya menyaksikan sekali, saya kira di berbagai daerah banyak UMKM yang melakukan inovasi produk. Salah satunya adalah membuat APD yang memang sekarang sangat diperlukan oleh masyarakat. Nah, kami juga di Kementerian Koperasi untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk APD yang dihasilkan oleh UMKM. Kami telah menjalin kerjasama dengan Daruma, ya, untuk memastikan ketersediaan bahan baku, standarisasi produk, dan akses pemasaran produk UMKM. Dan saya kira ini yang memang ciri khas UMKM, ya, meskipun ekonomi terpuruk, selalu mencari jalan keluar. Kuncinya satu, karena UMKM harus tetap makan. Ya, nggak bisa nunggu keadaan ekonomi sehat seperti sedia kala. Nah, diperlukan kolaborasi semua pihak, baik kementerian, lembaga, dunia usaha, akademisi, agar seluruh inisiasi dapat dilakukan secara komprehensif dan memastikan produk UMKM menguasai pasar nasional dan domestik. Nah, kami juga sudah sekarang bekerja sama dengan teman-teman e-commerce, ya, karena di tengah pandemi COVID, ketika orang tinggal di rumah, work from home, pilihan lain adalah kita memasarkan lewat platform digital. Syukur alhamdulillah kita sudah ada 13%
UMKM kita yang sudah terhubung ke marketplace online atau sekitar 8 juta pelaku usaha. Nah, Pak Presiden sudah minta kami mendorong pada tahun ini 10 juta. Insya Allah saya kira ini tercapai berkat kerjasama kolaborasi dengan teman-teman e-commerce. Saya kira bukan saja dengan 4 atau 5 unicorn tadi, tapi juga sebenarnya dikembangkan sekarang inisiatif-inisiatif lokal untuk membuat platform digital dalam captive market tertentu. Dan syukur alhamdulillah juga informasi dari teman-teman e-commerce, 97% wilayah Indonesia sudah bisa diakses oleh e-commerce. Artinya apa? Artinya infrastruktur internet, termasuk juga dukungan logistik untuk distribusi barang juga sudah relatif lancar. Dan tadi seperti dikatakan bahwa tren ke depan di mana konsumen akan lebih senang belanja di marketplace online, ini kita betul-betul harus mempercepat transformasi digital UMKM kita dari offline ke online. Memang tidak semua UMKM nanti bisa jualan di marketplace online, tapi sebenarnya kita bisa juga mendorong para anak-anak muda untuk menjadi reseller produk-produk UMKM di marketplace online. Karena itu juga mungkin penting kita kerjasama dengan diaspora di luar negeri untuk menjadikan agen-agen kita, UMKM kita, untuk menjual produk UMKM di akun-akun platform digital di negara-negara yang di mana ada teman-teman diaspora. Kementerian sudah melakukan perubahan dalam pelatihan-pelatihan untuk UMKM saat ini supaya lebih aplikatif dan terhubung dengan ekosistem digital. Saya harapkan mampu meningkatkan produktivitas, memicu semangat kita, dan pemasaran produk APD yang diproduksi oleh UMKM juga akan berkembang dengan baik, khususnya di Yogyakarta. Yang pada akhirnya saya kira ini akan menggerakkan perekonomian nasional di masa normal baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Sobat Anti Kalah yang ada di rumah. Gimana? Betah ya pastinya ya, nonton terus dong tayangan kita sampai nanti akhir acara selesai. Baru saja kita diajak ngobrol nih dan juga diajak diskusi terkait dengan bagaimana nih perkembangan dari UMKM di kala pandemi. Buktinya ya, sudah banyak sekali yang maju, sudah banyak sekali yang berkembang. Nah, tinggal kalian nih yang ada di rumah nih, Sobat Anti Kalah yang ada di rumah, jangan mau dong kalah sama yang namanya keadaan, kalah sama yang namanya kondisi, kalah sama yang namanya pandemi. Nah, semuanya bisa diatasi. Tadi sudah banyak sekali resep-resep yang dibahas, sudah banyak sekali juga solusi-solusi yang diberikan. Tentunya supaya nantinya bisa dijadikan motivasi untuk Sobat Anti Kalah yang ada di rumah supaya nggak kalah lagi ya. Ciptakan yang namanya strategi, atur kolaborasi, dan pastinya yang terpenting adalah inovasi supaya kita bisa beradaptasi dengan kondisi di kala pandemi. Masih banyak sekali tentunya rangkaian acara sampai nanti di akhir acara. Kita masih dalam rangkaian acara 25 jam live streaming non-stop dalam rangkaian acara Infinix Anti Kalah Festival 2020. Habis ini ada rangkaian apa saja, pantengin terus, jangan kemana-mana tentunya. Tapi saya harus pamit undur diri dulu nih Sobat Anti Kalah ya. Tapi kalian jangan kemana-mana, tetap langsung aja pantengin terus. Yang namanya adalah persembahan dari Infinix, yaitu Infinix Anti Kalah Festival 2020. Saya Tio Andito pamit undur diri, kita saksikan rangkaian acara berikutnya tetap di Infinix Anti Kalah Festival 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.